Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farisa ini Oktavia Safitri dari kelas 10 AKL 1. Saya akan mempresentasikan tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan dibagi menjadi 4. Ada ketenaga kerjaan, pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Ketenaga kerjaan dibagi lagi menjadi angkatan kerja, tenaga kerja, kesempatan kerja, peningkatan kualitas kerja, sistem pengupahan. Pertumbuhan ekonomi bisa dibagi menjadi teori historis, teori klasik, dan teori neoklasik. Pengangguran dibagi lagi menjadi sebab-sebab pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dampak pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran. Berikut penjelasannya. Ketenaga kerjaan. Beberapa istilah dalam dunia ketenaga kerjaan. 1. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah sebagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Angkatan kerja dibagi menjadi 2 golongan, yaitu A. Golongan bekerja atau employment adalah angkatan kerja yang benar-benar mempunyai pekerjaan atau sudah diserap oleh permintaan kerja. Golongan ini dibagi lagi menjadi 2 golongan, yaitu 1. Yang bekerja penuh atau full employment. 2. Yang bekerja tidak penuh atau setengah mengatur. B. Golongan pengangguran atau unemployment adalah angkatan kerja yang ingin bekerja tetapi belum mendapat pekerjaan. Tingkat partisipasi angka kerja. Tingkat partisipasi angka kerja adalah angka perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yang dinyatakan dalam presentasi. Berikut adalah TPAK, angkatan kerja per jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100%. 2. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang termasuk tenaga kerja tetapi tidak bersedia untuk bekerja meskipun ada permintaan kerja. Misalnya, anak sekolah atau mahasiswa, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela. 3. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk yang dapat bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut undang-undang dibatasi antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Tenaga kerja sama dengan angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja. 4. Kesempatan kerja adalah peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan bakatnya masing-masing. 5. Penduduk bukan usia kerja adalah mereka yang tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan kerja. Menurut undang-undang dibatasi yaitu di bawah usia 15 tahun seperti anak-anak atau usia wajib belajar dan di atas usia 65 tahun seperti pensiunan atau usia lanjut. Angka ketergantungan. Jumlah penduduk produktif dalam setiap 100 orang penduduk produktif disebut angka ketergantungan. Dilihat dari segi ekonomi, makin tinggi angka ketergantungan penduduk, makin berat beban penduduknya. Angka ketergantungan atau DR. DR sama dengan jumlah penduduk usia non-produktif per jumlah penduduk usia produktif kali 100%. 6. Pengangguran. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang belum mendapatkan lowongan untuk bekerja. Orang semacam ini merugikan negara dan secara khusus memberatkan keluarga yang karena kebutuhannya menjadi beban atau tanggungan keluarga yang sudah bekerja. Indikator tingkat beban disebut dependency ratio atau DR. Tingkat pengangguran dapat dicari dengan menggunakan rumus TP sama dengan sedang mencari kerja per angkatan kerja kali 100. Macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran ada pengangguran terbuka, pengangguran tidak ketara, dan setengah menganggur. 1. Pengangguran terbuka atau open unemployment adalah bagian dari angkatan kerja yang saat ini benar-benar tidak bekerja dan atau sedang mencari pekerjaan. 2. Pengangguran tidak ketara atau disguised unemployment adalah angkatan kerja yang bekerja tetapi sebetulnya mereka adalah pengangguran jika dilihat dari segi produktivitasnya yang rendah. 3. Setengah menganggur atau underemployment adalah tenaga kerja yang bekerja tidak secara penuh.
Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran siklis. 2. Pengangguran friksional. 3. Pengangguran teknologi. 4. Pengangguran musiman. 5. Pengangguran struktural. 6. Pengangguran sukarela. 1. Pengangguran siklis adalah pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjungtur atau fluktuasi ekonomi yang melanda kehidupan ekonomi dunia, misalnya resesi ekonomi atau depresi. 2. Pengangguran friksional atau pengangguran sementara adalah pengangguran yang terjadi hanya untuk sementara waktu, misalnya pengangguran karena sedang menunggu panggilan kerja atau karena mogok kerja menuntut kenaikan upah. Pengangguran teknologi adalah pengangguran sebagai akibat perubahan teknologi, misalnya penggantian tenaga kerja oleh mesin, komputer, atau tenaga robot. 4. Pengangguran musiman adalah pengangguran sebagai akibat perubahan musim atau kegagalan musim. Misalnya pada musim pencaklik, banyak petani yang tidak berhasil panen dan tidak bisa mengolah tanahnya. 5. Pengangguran struktural adalah pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi dan corak perekonomian. 6. Pengangguran sukarela atau voluntary adalah pengangguran akibat perubahan struktur ekonomi dan corak perekonomian adalah pengangguran karena adanya orang yang sebenarnya masih bisa bekerja tetapi dengan sukarela tidak bekerja. Sebab-sebab pengangguran. Sebab-sebab pengangguran ada 5. 1. Kesempatan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan penawaran pekerjaan atau pencari kerja. 2. Tidak sesuai dengan syarat yang diminta dengan keterampilan tenaga kerja. 3. Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja atau pencari kerja. 4. Pengusaha yang mementingkan laba dibandingkan kesempatan kerja yang diberikan kepada pencari kerja atau perusahaan yang dapat modal. 5. Ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan. Dampak pengangguran terhadap ekonomi. A. Menurunkan tingkat kemakmuran masyarakat. B. Pendapatan pajak pemerintah rendah. C. Melemahnya pertumbuhan ekonomi. D. Menurunnya tingkat produksi barang dan jasa. E. Menurunnya atau hilangnya keterampilan. Karena keterampilan hanya dapat dipertahankan dengan praktek. Menganggur terlalu lama mengakibatkan menurunnya keterampilan. F. Menimbulkan ketidakstabilan keamanan dan sosial politik. Cara mengatasi pengangguran. 1. Mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan yang bersifat padat karya untuk mengurangi pengangguran tenaga kerja kasar di pedesaan. 2. Mendirikan pusat-pusat atau balai latihan kerja untuk menyiapkan tenaga terampil dan kreatif. 3. Meningkatkan transmigrasi untuk mengurangi pengangguran di daerah padat penduduk dan memeratakan tenaga kerja. 4. Industrialisasi untuk menyerap tenaga kerja. 5. Menggiatkan program keluarga berencana untuk mengurangi atau menghambat pertambahan jumlah penduduk sehingga pertambahan jumlah angkatan kerja bisa terkendali. 6. Mengadakan proyek SP3 untuk menyerap lulusan perguruan tinggi yang diharapkan jadi pelopor pembangunan dan pembaharuan di pedesaan. SP3 singkatan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan. 7. Mendorong pembangunan di daerah pedesaan untuk bisa menyerap tenaga kerja di pedesaan. 8. Penyediaan dana kredit secara lebih meluas dan merata bagi peningkatan kegiatan produksi padat karya. 9. Tingkat kurs devisa yang realistis dan memberikan intensif bagi peningkatan ekspor. 10. Pengeluaran pemerintah ditunjukkan untuk memperluas kesempatan kerja produktif sebanyak mungkin. Sistem pengupahan. A. Upah menurut waktu, misalnya seperti upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. B. Upah menurut prestasi adalah upah berdasarkan hasil prestasi karyawan. C. Upah skala adalah upah berdasarkan perubahan hasil produksi. D. Upah indeks adalah upah berdasarkan pada perubahan harga barang-barang kebutuhan sehari-hari. E. Upah premi adalah upah selain yang diterima setiap bulan oleh karyawan juga ditambah dengan premi yang diterima setiap akhir tahun. F. Upah co-partnership adalah di samping menerima upah, pekerja juga diberi pemilikan saham sehingga karyawan berhak menerima keuntungan atau dividen perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.